Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. We are from group 10, consisting of myself, my name Muhammad Budi Saputra, and my friend Muhammad Kalam Sajidi. Here we will present our material, namely literature review and book review. Okay, the first material will be explained by Kalam. Thank you, Ahmad. I will explain what is literature review and book reviews. Literature reviews are sections of a paper in which the writer summarizes recently published work on the topic. They are standard in dissertations, but in most papers, a summary of relevant and recent authorities is included in the introduction. So, literature review can be included in introduction or have different sections, namely literature review, independent section. And meanwhile, book reviews may be written by graduate students for academic journal in order to broaden their knowledge and achieve publication. Jadi, literature review itu adalah sebuah bagian dari paper di mana penulis merangkum penelitian terbaru yang berkaitan dengan topik yang diangkatnya. Literatur ini biasanya itu standar di disertasi, namun di kebanyakan paper atau artikel rangkuman dari literatur biasanya disematkan pada bagian pendahuluan kalau introduction. Sedangkan untuk book reviews biasanya dia ditulis oleh mahasiswa yang sudah lulus untuk membuat jurnal akademik dengan tujuan memperluas pengetahuan dan mendapatkan publikasi. Literature is not simply a list of sources that you have studied. It can be used to show that there is a gap in the research that your work tends to fill. Jadi literature itu bukan cuma kumpulan dari sumber yang sudah kamu pelajari. Itu juga bisa digunakan untuk menunjukkan bahwa terdapat sebuah gap atau gap yang bisa dilengkapi oleh penelitian yang kamu lakukan. Function of literature review. Literature reviews help to present previous findings and then connect research with ongoing academic discussions, justify research importance, and compare findings. Jadi fungsi dari literature review itu pertama itu menyajikan penemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua itu menghubungkan penelitianmu dengan yang penelitian yang sedang dibahas sebelumnya itu, yang di previous finding ini. Kemudian yang ketiga itu bisa membenarkan atau menekankan kepentingan dari penelitian. Dan yang terakhir itu membandingkan penelitianmu dengan penelitian sebelumnya yang relevan. Kemudian literature purpose. First is to show that there is a gap in the research that your work attempts to fill. There is one gap in the literature review. We usually state there is a gap, like this article has different standpoint from other studies because we believe that the influence of the state on the market has structurally increased since the neoliberal era. And then after stating the gap, we will state novelty that we got. Like this article focus on information production, not information accessibility,
That is the difference between this research and previous findings. Jadi salah satu tujuan dari interview ini yang pertama itu menunjukkan bahwa ada gap di penelitian yang ingin dilengkapi oleh penelitianmu. Biasanya yang pertama kita akan memberikan statement tentang gap yang kita temukan seperti yang di sini. Nah, kemudian dilanjutkan dengan novelty atau keterbaruan dari penelitian kita. Next, second is to clarify the varying positions held by other researchers. The political competition literature comprise two main styles: further monitoring and political survival. And the other one is research on artificial intelligence in education presents the two dominant viewpoints. Some researchers believe AI improve personalization, learning experience, and learning efficiency. Others argue that blah blah blah. Jadi di tujuan kedua itu klarifikasi atau menekankan atau mendiskusi pendapat dari peneliti lain. Seperti bagian ini, bahwa ada peneliti yang menyatakan kalau AI itu meningkatkan tingkat pembelajaran individual, sedangkan peneliti lain berpendapat yang berbeda. Then to show change in thought have occurred at different times. Like of late, a number of papers basically and collect the various arguments. The layers to this on Apple detection mainly rely on traditional image processing techniques such as color thresholding and handcrafted filters. More recent studies have shifted toward. Nah, selain dua tadi, yang terakhir itu ada menunjukkan perubahan pemikiran yang muncul pada waktu yang berbeda. Yang pertama ini kita bisa lihat dari tahun disusun dari 2006, 2007 dan 2000. Nah, contoh yang kedua itu secara lebih deskriptif dari studi penelitian sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terbaru. How to make literature review. First is we need to determine the topic. First, identify and define the research topic clearly and specifically, so that we don't make it too broad. Pertama itu menentukan topik. Kita harus mengidentifikasi dan menyatakan topik dari penelitian secara jelas dan spesifik supaya tidak terlalu luas dalam pembahasan itu nantinya. Kemudian yang kedua itu search relevant studies. Search for academic source relate to the research topic by identifying keywords and using reliable database. Yang kedua itu kita menentukan kata kunci yang cocok untuk penelitian kita, kemudian menggunakannya untuk mencari sumber yang relevan di database yang dimaksud bisa jadi Google Scholar dan lain-lain. And then next, evaluate and select. Nah, after we get the academic source from database, we need to evaluate and select the paper by review and select the most relevant, reliable, and high quality study. We can do this by reading only the abstract section for faster review. And then after we get jadi setelah kita dapat artikel dari database, kita bisa menilai dan memilih
dengan membaca bagian abstrak supaya proses ini lebih cepat daripada membaca keseluruhan dari paper. Nah, pastikan paper yang dipilih itu yang paling relevan, dapat diandalkan dan paling berkualitas. Kemudian berikutnya itu identify trends, debates, and gaps. After you get the most high quality source, we need to analyze them to identify major trends, similarities, difference, debates, and limitation in traffic studies. Jadi setelah mendapatkan paper yang bagus, kita perlu menganalisa atau membaca keseluruhan untuk mengidentifikasi tema utama, kemiripan, perbedaan, debat, dan keterbatasan dari penelitian sebelumnya yang bisa kita gunakan untuk menekankan novelty kita. Ini organize the structure. After we identify the content, we need to organize the review using structure that best fits the objective and nature of the research. Jadi setelah kita mengidentifikasi dalam menganalisa paper, kita perlu mengorganisasi struktur seperti bagaimana kita akan menjelaskan apa yang kita analisa tersebut. Biasanya itu ada banyak tipe penjelasan seperti naratif literatur, sistematik literatur, pernyataan analisis. Tapi yang biasa kita gunakan itu sistematik literatur yang lebih spesifik dengan memiliki aturan tertentu kayak seperti artikel 5 tahun terakhir. Nah, yang jelas is we need to write the literature review. Literature review should have an introduction, main body, and conclusion. Jadi setelah kita mengorganisasi struktur, kita perlu menggabungkan semuanya dan itu menjadi literature review. Nah, literature review itu memiliki 3 tubuh utama dari introduction, main body, dan conclusion. Jadi kita mulai dengan pendahuluan, main body itu yang pembahasan utama, dan terakhir itu conclusion dari literatur review kita. Example of literature review. You can read this first. Anda dapat membaca are you guys done? Ada bisa membacanya? Yes. Ada yang ingin menjawab dari 4 orang itu? Bisa, nanti saya bisa geser lagi. Ada yang jumlah tipe teori motivasi yang mau dijelaskan? Yaitu yang soal A itu ada berapa konten teori yang dijelaskan. Itu yang pertama ada 2.
pertama konten teoris dan proses teoris. Nah, untuk yang B ada yang mau mencoba jawab? Jumlah teoris yang dijelaskan, yang disebutkan, atau orang yang menyetuskan teori. Excuse me. May I keep the turn number? Iya. Okay, for many different theories are mentioned. Ada yang mau jawab? Ya. Yang pertama ada Maslow, terus ada Rawlinson, lalu ada Alderfer, terus ada Stiers dan et al. Lalu ada Maxwell, ada Mullins, lalu Herzberg, terus Fromm dan Deci, lalu ada Locke dan terakhir ada Adams. Ada 11. Mantap pada. Jadi semua yang disebutkan tadi benar. Ada termasuk ada yang dari itu. Terima kasih atas jawabannya. Karena question. How many sources are cited? Ada berapa sumber yang disitasikan? Tidak dositasi ya. Jadi kalau ada 2 kali disebutkan tetap jangan 1. Kalau sama silakan nanti. Okay. Wait. Okay. There are 8 sources that cite. For the first is Cooper et al. The second Rawlinson, and the next Stiers, Mullins, Deci. There is one source from Deci. Kemudian Mullins, Stiers, and finally Mullins. Sama seperti tadi lebih diharapkan, tapi sebenarnya disebutkan juga kelimanya. Sebenarnya cuma ada 5 seperti yang di sini. Oh iya. Oke. Itu masih benar karena disebutkan semua dari kelimanya. Mullins, double Mullins, and Last question: why does the writer not refer to the work of the theorist directly, but use the scholarly source like instead? Jadi kenapa penulis tidak mereferensikan secara langsung ke teoris pertama, namun menggunakan sumber sekunder? Biasanya kenapa penulis tidak mensitasikan langsung ke jurnal sumber asli? Sebenarnya ini tidak terpaku ke teks. Mengapa penulis biasanya mereferensikan ke sumber kedua, tidak secara langsung ke sumber pertama? sumber kedua itu maksudnya misalnya berapa satu nih? Penulis pertama direferensikan ke penulis kedua, kemudian penulis kedua itu teorinya baru diambil ke jurnal. Terus berarti maksudnya paper yang berasal dari paper sebelumnya? Jadi yang penulis kedua itu mereferensikan teori dari penulis pertama, kemudian kita mereferensikan teori yang dijelaskan dari penulis kedua itu, paper kedua. Actually there is so many reason for that, but for me, pertama kita lihat dulu dari periode tahunnya, the period yang penulis sebelumnya itu apakah terlalu jauh jaraknya dengan penulis selanjutnya. Kemudian dari penelitian yang dilakukan, biasanya kan setiap penelitian itu ada kebaruan. Nah, kebaruan itu yang kita butuhkan yang mana? Oh, ternyata kebaruannya yang lebih valid, yang lebih detail, yang lebih kita butuhkan. Nah, berarti akan lebih kuat kalau kita menggunakan yang terbaru karena periode yang terbaru, kebaruan yang terbaru. Kalau menurut saya itu seperti itu. Thank you for good answer. Sebenarnya benar juga, karena biasanya kalau kita mereferensikan sumber asli, biasanya itu sudah di bawah tahun 2000, misalnya 1900-an.
Jadi karena kita bisa pendekatan yang ketat seperti naratif tadi yang harus 5 tahun terakhir, mau tidak mau kita menggunakan penulis kedua yang mereferensikan penulis pertama tadi. Tapi esensinya tetap sama, kita juga akan menyebutkan teori dari yang pertama itu. Namun citasinya yang terbaru, jadi masih tetap relevan. Oke, this is ice breathing. Ini nanti apa nih? Okay, for the ice breathing, we will play a game by lines, by row. Starting from first lines to the last. Jadi ada 5 sesi permainan. Nah, untuk aturan mainnya itu yang pertama mengelilingi meja. Di sini ada beberapa barang. Sebelum bermain kan ada pemanasan seperti saya akan menyebutkan left, right. Jadi pemain akan menghadap ke arah yang saya sebutkan. Coba left, right. Sekali. Right, right. Nah, kemudian saya akan menyebutkan nama barang yang ada di meja atau tidak sama sekali ada di sini. Nah, aturan kalah yang pertama itu tidak menghadap sesuai yang saya sebutkan. Bisa saya menyebut right, tidak menghadap ke kiri, itu langsung otomatis kalah dan permainan selesai. Nah, yang kedua itu salah mengambil barang. Misalnya saya sebutkan key. Ada yang mengambil key, ada yang mengambil ini. Nah, yang mengambil barang yang saya sebutkan aman, tidak bermain lagi. Sisanya akan bermain sampai sisa yang kalah. Nanti seluruh pemain akan berebutan mengambil barang yang saya sebutkan. Yang mengambil barang yang benar itu aman, bisa kembali ke tempat duduk. Sisanya akan terus bermain sampai ada yang kalah. Nah, yang kalah di sini nantinya itu yang salah mengambil barang atau sisa terakhir. Saya by one terakhir, sisa terakhir itu. Sedikit saran untuk permainan, jika tidak dapat mengambil barang yang sehat, lebih baik tidak mengambil sama sekali, karena yang mengambil barang yang salah akan kalah. Oke. Right, left, grab pen. Ayo. 1, 2, 3. Left. Grab pen sir. Oke, 1, 2, 3, left. Right. Okay. Left. Lanjut. Left marker. Right.
Right, left, left, ruler. Ada baca ada. T breaker. Left, left, key. Okay, next. Right, left, pen. Okay, left, right, left. Smart ruler. Right, paper. Nice. Sambil sesuai instruksi ya benda. Oke, sip. Oke. Left, right, eraser. Selain diri ini di sini, lo menang, lo kabur tadi. Siap. Left, marker. Oke, dan next material, what is book review? Apa itu review book? Definisinya yaitu a book review is a critical piece of writing that describes the content of a book and evaluates its quality, contribution, and relevance to particular part of study. A book review includes the reviewer on judgment and argument. Jadi resensi buku atau review buku itu adalah tulisan kritis yang menggambarkan isi sebuah buku dan mengevaluasi kualitas, kontribusi, serta relevansinya terhadap bidang studi tertentu. Tidak seperti penjelasan biasa, resensi buku mencakup penilaian dan argumentasi pribadi sang pengulas. Jadi review buku itu tidak hanya tentang meringkas saja, tapi dia juga menilai seperti kelebihan atau kekurangan dari buku tersebut, kayak orang review gitulah. Terus di sini book review versus book summary key difference, perbedaan antara review buku sama meringkas buku.
Book summary is simple. Research the content chapter by chapter. No judgment, no critical stance. The reader cannot tell whether the book is worth reading. Academic book review, summarize content plus evaluate strength and weakness plus connect to correct scholar debates plus offer a recommendation to potential readers. Jadi seperti saya bilang tadi, kalau perbedaan antara mereka buku dan mereview buku, kalau mereview buku dia hanya menceritakan ulang isi buku di tiap bab, tidak ada penilaian, tidak ada sikap kritis dari pembaca, tidak bisa mengetahui apakah buku tersebut layak dibaca. Jadi kalau mereka buku itu hanya meringkas isi dari buku tersebut. Sedangkan kalau academic book review atau mereview buku itu dia ada penilaian di dalamnya, tidak hanya ringkasan isi dari buku tersebut. Ada penilaian seperti kekurangan atau kelebihan dari buku tersebut. Kemudian ada rekomendasi untuk dari pembacanya. Intinya kalau review buku itu dia ada penilaian lah. Selain meringkas, dia ada penilaiannya terhadap buku tersebut, seperti kekurangan dan kelebihannya tadi. Oke, next. Structure of a book review. Two main parts and the essential element with its part 1, description. What does the book cover? Who wrote it? Who wrote it? Who is the dance audience? How is the book organized? Oke, di review buku itu terdapat dua bagian utama, elemen penting dalam mereview buku. Yang pertama itu ada deskripsi. Di dalam deskripsi ini biasanya ada seperti what does the book cover, atau apa yang dibahas di buku ini, kemudian who wrote it, siapa yang menulisnya, kemudian who is the intended audience, siapa pembaca yang dituju, kemudian bagaimana buku ini disusun. Intinya kalau di description, di struktur deskripsi ini dia hanya menjelaskan bukunya atau identitas dari bukunya, seperti menjelaskan isi bukunya itu tentang apa, kemudian identitas bukunya seperti penulisnya siapa, halaman bukunya berapa. Seperti di description in detail, yang pertama itu ada book identity, seperti ada title, author, publisher, year, fact, price ini untuk optional for an edited volume, identity the editor and principal contributor. Kemudian ada author profile, academic background, previous relevant work, institutional affiliation. This helps assess the author credibility and perspective. Kemudian yang C, scope and organization. Main topic covered, number of chapter, methodology, comprehensive or historical approach. Terus yang D, target audience is the book aimed specialist student or a general readership. Is the writing style technical or accessible? Jadi rincian dari struktur deskripsi ini, yang pertama tadi kan ada identitas buku, yang dimana itu mencakup seperti judul bukunya, penulisnya atau autornya siapa, terus publisher atau penerbitnya gimana, terus tahunnya, tahun penerbitnya kapan, terus halaman bukunya itu berapa. Kemudian
Yang kedua, yang kedua itu ada author profile atau profil dari penulisnya. Seperti latar belakang akademik dari penulisnya, kemudian karya-karya relevan sebelumnya, afiliasi institusi, kemudian yang C itu adalah topik-topik utama yang dibahas, jumlah bab. Jadi scope dan organisasinya yang bagian C itu adalah dia menjelaskan apa saja isi yang ada di dalam buku tersebut. Kemudian yang D, target audience, yaitu apakah buku ini ditujukan untuk para ahli atau kepada mahasiswa tertentu atau pembaca umum. Maksudnya target audiensnya, target pembacanya itu siapa. Oke, next. Struktur kedua yaitu ada evaluation. How successful does the book achieve its aim? What are its strengths and weakness? Does it make a new contribution? Oke, struktur kedua itu ada evaluasi. Biasanya di evaluasi ini dia sudah masuk mereview bukunya seperti kayak penilaian terhadap buku tersebut yang dia review, seperti kekurangan, kelebihan atau keterbatasan dari buku tersebut. Nah, itu sudah masuk ke evaluasi. Seperti ada di dalam evaluasi itu pertanyaannya, seberapa berhasil buku ini mencapai tujuannya, kemudian apa saja kelebihan dan kekurangan dari buku tersebut. Terus yang ketiga tadi, apakah buku ini memberikan kontribusi baru. Kemudian evaluation in detail, ada juga detail yang ada di dalam struktur evaluasi ini. Yang pertama itu ada strength. What does the book do well? Are its argument convincing? Is the evidence strong and well sourced? Apa yang dilakukan buku ini dengan baik? Apakah argumen-argumennya meyakinkan? Apakah dibuat dan sumber yang dengan baik? Adalah untuk yang E ini adalah dia memberikan kelebihan dari bukunya itu. Apa saja kelebihan dari bukunya. Terus yang F itu adalah kelemahan atau keterbatasan dari buku tersebut. Terus yang G dari struktur evaluasi itu ada contribution to the field, yaitu kontribusi terhadap bidang ilmu. Does the book address a gap in existing literature? Does it challenge or reinforce current view? Does it open new question? Apakah buku ini mengisi celah dalam literatur yang sudah ada? Apakah buku ini menantang atau memperkuat pandangan yang berlaku? Apakah buku ini membuka pertanyaan-pertanyaan baru? Jadi di contribution ini dia menanyakan isi dari buku ini, apakah dia itu memiliki pandangan yang kuat atau buku ini memiliki pertanyaan-pertanyaan yang baru. Terus yang A, recommendation. Untuk yang rekomendasi ini, siapa yang sebaiknya membaca buku ini? Apakah buku ini layak dibaca dan mengapa? Jadi di bagian rekomendasi adalah dia merekomendasikan buku ini, apakah buku ini layak dibaca. Kalau dia layak, itu untuk siapa pembacanya. For principal, perfect assess price for credit, a good reviewer mentioned but both positive and negative reviews in profit. Why always back by specific
reference to the book's content, not personal opinion. Oke, ini adalah strategi bahasa dan prinsip penilaian. How to write a good book review. Cara menulis resensi buku yang baik atau cara menulis review buku yang baik. Terus di sini ada catatan, hindari pujian berlebihan atau kritik berlebihan. Seseorang pengulas yang baik menyebutkan fitur positif maupun negatif secara proporsional. Selalu didukung oleh referensi spesifik terhadap isi buku, bukan opini pribadi yang samar. Jadi kita boleh memberikan pujian dan negatif terhadap penilaian buku tersebut, tapi jangan secara berlebihan. Terus pengulas yang baik itu menyebutkan fitur positif dan negatif dari buku tersebut dan didukung oleh referensi spesifik terhadap isi bukunya. Terus adapun langkah-langkah untuk mereview buku, yang pertama itu adalah read sample reviews price. Sebelum menulis, baca beberapa contoh resensi di bidang yang kamu pelajari. Di setiap disiplin bidang atau ilmu memiliki konversi berbeda dalam hal nada, panjang, dan struktur. Jadi sebelum kita mereview buku, kita harus mengenai buku kayak akademik itu, kita harus tahu dulu struktur atau panjang dan bahasa yang digunakan yang sesuai dengan bidang ilmu kita, ilmu di bidang kita. Kemudian yang kedua, read the books critical, yaitu membaca dengan kritis. Maksudnya itu kita membaca bukunya dengan habis sampai selesai dan mencatat bagian-bagian yang penting yang menurut kalian itu penting saat kalian membaca buku tersebut. Terus yang ketiga itu adalah establish your overall position. Itu sebelum menulis, tentukan apa penilaian keseluruhanmu terhadap buku itu. Ini akan menjadi benang merah mengalir di seluruh persepsimu. Kemudian yang keempat, write a consistent description. Jangan merangkum bab per bab, fokus pada argumen utama buku dan kontribusinya secara keseluruhan. Terus yang terakhir itu ada write a balance evaluation. Yaitu sajikan kelebihan terlebih dahulu, lalu keterbatasannya atau kekurangannya itu apa. Terus gunakan frasa penghubung seperti namun, meskipun, demikian, setelah, dan itu, kemudian sementara, dan buku ini juga, dan bla bla bla. Di sini ada contoh teks review buku. Sebelum saya menjelaskan selanjutnya, boleh untuk teman-teman dibaca terlebih dahulu. Ini judulnya Analytic Processing Comparison of European and American Society. Oke, seperti di contoh teks review buku tadi, yang di bagian atas kan dia akan menampilkan seperti kayak judulnya, terus nama penulisnya, terus ada tahun penerbitnya. Itu termasuk ke bagian deskripsi di bagian identitas bukunya. Kemudian
Di paragraf pertama itu dia menjelaskan this useful and important editing volume partially fill a gap in the comparative political science literature. The book comprises the society and politics of the European Union, started here as single task. With the United States, the book has 8 chapters and introduction and conclusion written by the editor, with 6 sectoral chapters in between. Jadi di paragraf pertama itu terdapat deskripsi, yaitu menjelaskan isi dari buku tersebut. Buku kumpulan tulisan yang berguna dan penting ini sebagian mengisi celah dalam literatur ilmu politik kooperatif. Buku ini membandingkan masyarakat dan politik Uni Eropa yang diperlakukan sebagai satu negara dengan Amerika Serikat. Buku ini memiliki 8 bab, pengantar dan kesimpulan, dan ditulis oleh editor dengan 6 bab sektoral diantaranya. Nah, kan dia termasuk deskripsi karena di sini dia menjelaskan isi dari buku tersebut dan menjelaskan juga identitas dari bukunya, seperti halamannya tadi berapa. Walaupun dia sudah menjelaskan di sini ada judul sama nama penulisnya dan tahun penerbitnya, dan di paragraf pertama di situ dia juga menjelaskan isi dari bukunya dan halaman dari buku tersebut ada berapa. Terus di paragraf selanjutnya itu ada di paragraf di paragraf kedua di situ terdapat evaluasi atau penilaian terhadap buku yang direview. The book is noted in the UA. The book is innovative in treating the US single entity for cooperation and rarely taken before the left chapter by Bible is highlighted as particular interesting, arguing that the quality of democratic express this is the leaning on both sides of the Atlantic. Di paragraf kedua itu buku ini inovatif dalam memperlakukan EU sebagai satu kesatuan untuk perbandingan sebuah pendekatan yang jarang dilakukan sebelumnya. Bab ketiga oleh Kuhl disorot sebagai yang paling menarik, berargumen bahwa kualitas pengalaman demokrasi sedang menurun di kedua sisi Atlantik. Di sini dijelaskan bahwa dia menilai bahwa buku ini memiliki inovatif atau kelebihan. Kemudian yang ketiga itu ada kritis atau kritik. The book was published in 2008, a year after the EU and led to 27 member states. Yet the book first to understand the implication of the alignment is neglect is referred throughout all chapters. They undermining the validity of the book wider conclusions. Jadi di bagian kritik, buku ini diterbitkan pada tahun 2008, setahun setelah EU berkembang menjadi 27 negara anggota. Namun buku ini gagal membahas implikasi dari
perluasan tersebut. Suku Nabaya ini berulang di seluruh bab dan secara langsung melemahkan validitas kesimpulan buku yang lebih luas. Jadi itu tadi termasuk bagian kritik dari review buku tadi, seperti menunjukkan yang ada kelemahan bukunya gagal membahas implikasi dari perluasan tersebut. Oke, next. Oke, ini ada latihan. Mungkin yang tadi merasa SPP-nya ada yang salah, boleh untuk teman-teman dijawab. Untuk mencontohkan saja jawabannya. Jadi, positive review itu dia teksnya bagiannya seperti apa? Positive review berarti. Oke, boleh dilihat nih. This is a well written for the that the Correct. Oke, boleh dia. Ini positive review teksnya di this useful and important edited volume pasti fills a gap in the comparative political science literature. Oke, correct. Oke, boleh Rafi. I want as then to the books compare the society and politics of the European Union with the United States. Bukan the book Konten the book compressor. Iya. Jawaban. Oke, correct. Organization negative review sama price. Oke, boleh. This is a well-written work that breaks down. Price. Oke, correct. Oke, next. Apa? Negative review sama organisasi. Oke, boleh yuk. Organization sama itu have each other. Oke, correct. Oke, the last negative review. Kekurangan dari yang kalau tadi ada yang belum jawab, apa udah semua? Udah semua. Apa ada yang mau jawab? Oh, Amar. Tadi apa yang kurang? Ya, Dapat ya, Wan? review. Dapat. jawaban itu. The number 5, the author failed to deal with this geographic method. That's the negative. Oke, correct. Okay, thank you for listening to your presentation. I will end with wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.